Insurmontagus Control yang pada 6 Maret 1946 mengumumkan pemberlakuan mata uang rupiah di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan asing. Kebijakan ini diprotes keras oleh pemerintah Republik Indonesia karena melanggar persetujuan bahwa masing-masing pihak tidak boleh mengeluarkan mata uang baru selama belum adanya penyelesaian ini. Oleh karena itu, ATMEI tidak mencabut pemberlakuan mata uang rupiah. Maka, pada tanggal 26 Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia memberlakukan mata uang baru ORI atau Oil Republik Indonesia sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu, mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang D-Bank dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, hanya ada dua mata uang yang tetap, yaitu ORI dan RICE. Masing-masing mata uang hanya diakui oleh yang mengeluarkannya. Jadi, ORI hanya diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dan mata uang rupiah hanya diakui oleh ATMEI. Rakyat ternyata lebih banyak memberikan dukungan kepada ORI. Hal ini mempunyai dampak politik bahwa rakyat lebih berpihak kepada pemerintah Republik Indonesia daripada pemerintah sementara RICE yang hanya didukung oleh ATMEI. Untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank Pimpinan Margono Djoko Widodo menjadi Bank Negara Indonesia atau BNI. Beberapa bulan sebelumnya, pemerintah juga telah mengubah bank pemerintah penduduk Jepang Shomin-jiko menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Toyokin Tokyo menjadi Kantor Tabungan Pos atau KTP yang berubah nama pada Juni 1949 menjadi Bank Tabungan Pos dan akhirnya di tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Negara atau BTN. Semua bank ini berfungsi sebagai bank umum yang dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia. Fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberi jasa di dalam lalu lintas pembangunan. Adapun sejarah perkembangan uang terbagi menjadi 6. Yang pertama, tahap sebelum barter. Tahap ini ditandai dengan belum adanya transaksi antar manusia, karena apa yang dihasilkan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. 2. Tahap barter. Tahap barter terjadi saat tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri, sehingga membutuhkan orang lain yang memiliki barang yang dibutuhkan untuk ditukar dengan barang yang dia miliki. Kesulitan yang muncul di dalam tahap ini adalah A. Kesulitan dalam menemukan orang yang memiliki barang yang diinginkan dan menginginkan barangnya. B. Kesulitan dalam menentukan nilai tukar antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Salah satu perbaikan penting atas kesederhanaan dari bentuk awal barter adalah kecenderungan untuk memilih satu atau dua item dalam preferensi kepada orang lain, sehingga item yang telah lebih disukai cenderung diterima karena kualitas dan menjadi sebagai yang tertentu. 3. Tahap penggunaan uang barang. Adanya kesulitan pada tahap barter mendorong masyarakat mencari alternatif lain
dalam melakukan tukar-menukar barang, yakni dengan menetapkan beberapa barang atau benda sebagai alat tukar. Penggunaan barang atau benda sebagai alat tukar juga masih menimbulkan masalah, antara lain: A. Tidak memiliki pecahan. B. Hanya berlaku pada daerah tertentu saja. C. Kesulitan dalam hal penyimpanan dan pengangkutan. Dan D. Mudah rusak dan tidak tahan lama. 4. Tahap penggunaan uang logam. Uang jenis logam ini muncul untuk mengatasi kesulitan yang terjadi pada tahap penggunaan barang sebagai uang. Logam yang dipilih antara lain uang logam dari bahan perak dan emas. Namun demikian, karena jumlah logam mulia tersebut jumlahnya terbatas, sementara jumlah transaksi dalam masyarakat semakin berkembang, maka uang logam jenis ini pun tidak dapat dipertahankan. 5. Tahap uang kertas. Mula-mula, uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu. Sebelum keberadaan dan fungsi uang kertas seperti sekarang ini, dahulu uang kertas yang ada keberadaannya dijamin oleh logam ini. Penggunaan uang kertas dirasa lebih memudahkan transaksi karena sifat fisiknya yang mendukung sebagai alat. 6. Tahap penggunaan uang elektronik. Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, mulailah berkembang uang elektronik, di mana untuk menyelesaikan transaksi ekonomi, pihak yang melakukan transaksi tidak perlu membawa uang tunai, namun cukup dengan melakukan pembayaran melalui kartu kredit, transfer antar rekening, yang saat ini bahkan telah dapat dilakukan melalui internet serta SMS dan telepon seluler. Yang kedua adalah jenis-jenis uang. 1. Berdasarkan bahan pembuatannya, terbagi menjadi 2. A. Uang logam. Jenis uang ini dibuat dari bahan logam atau emas atau perak. Uang logam terbuat dari logam emas atau perak dan nominalnya kecil seperti Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1000. B. Uang kertas. Uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya sebesar contohnya 10.000, 20.000, atau 100.000. 2. Berdasarkan nilai, terbagi menjadi 2. Yang pertama, bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intriksinya sama dengan nilai nominal. Misalnya, nilai emas pada uang logam adalah 500. B. Representatif full body money atau representasi, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Yang ketiga, berdasarkan lembaga yang dilakukan, terbagi menjadi 2. A. Uang kartal, merupakan alat bayar yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. B. Uang girang,
merupakan uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhannya, misalnya cek. Uang kira diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau bill kira. Yang keempat, berdasarkan kawasan terbagi menjadi tiga. A. Uang lokal hanya berlaku di satu negara tertentu. Misalnya, mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. B. Uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya, mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa, seperti Jerman, Spanyol, Australia, dan lain-lain. C. Uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, contohnya US dollar. Yang ketiga adalah fungsi uang. Yang A. Fungsi A. 1. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. 2. Uang berfungsi sebagai satuan hitung, menunjukkan nilai barang atau jasa atau alat penunjuk harga, dan sebagai satuan hitung yang mempermudah pertukaran. 3. Uang berfungsi sebagai alat penukar pikiran atau valuta. B. Fungsi asli. 1. Uang sebagai alat pembayaran fiskal. 2. Uang sebagai alat pembayaran utang. 3. Uang sebagai alat peminjam kekayaan. 4. Uang sebagai alat pemindahan kekayaan. 5. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Teori uang terdiri atas teori uang statis dan teori uang dinamis. Teori uang statis disebut juga teori kualitatif statis, bertujuan untuk menjawab pertanyaan, apakah sebenarnya uang, dan mengapa uang itu ada harganya, mengapa uang itu sampai beredar. Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Teori uang dinamis mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang, yang termasuk teori uang dinamis adalah 1. Teori kuantitatif dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang yang ada. 2. Teori kuantitatif dari Irving Yunus. Teori ini memasukkan user kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Ketiga, teori persediaan. Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak diberikan barang. Yang keempat, teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang dapat dipandang sebagai barang. 5. Uang dalam ekonomi. Uang adalah salah satu topik utama dalam perkembangan ekonomi dan finansial. Adapun arti penting uang dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, arti penting uang dalam pertukaran dan konversi. Melalui keberadaan uang yang diterima secara umum sebagai alat pertukaran barang atau jasa, maka aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen semakin lancar. Berikutnya, arti penting uang pada masyarakat. Masyarakat pada umumnya menggunakan uang untuk membeli barang-barang dan jasa, di mana ini menjamin kesediaan masyarakat dalam menukar uangnya dengan barang-barang dan jasa. Sekian video dari saya. Terima kasih.